bahasa. But before we learn our bahasa, we are going to see our theme for this week. Okay, before we learn, let's please help Auntie to take the remote and count until 3. 1, 2, 3. Klik. Oke, minggu ini tema kita adalah transportasi air. Jadi tema kita minggu ini adalah transportasi air. Nanti kita akan melihat beberapa contoh transportasi air. Tapi setelah kita mengenal beberapa kosakata transportasi air, kalian akan belajar huruf tegak bersambung A, B, C, D, E, F. Baiklah, tanpa harus berlama-lama, kita akan lihat contoh-contoh dari transportasi yang ada di air ya. Baiklah, mari kita lihat sama-sama. Oke, baiklah. Sebelum kita menulis huruf tegak bersambung, kita mau lihat ya, karena tema kita minggu ini adalah transportasi air. Kita mau lihat contoh-contoh transportasi air ya. Mari kita lihat sama-sama. Oke, ini adalah salah satu contoh transportasi air. Nah, transportasi air yang ini namanya adalah sampan. Apa ya namanya? Sampan. Iya, transportasi air yang satu ini namanya sampan. Yuk kita katakan sama-sama, sampan. Sampan. Terima kasih. Nah, selain sampan, contoh transportasi air lainnya adalah apa ya ini namanya ya? Iya, namanya kapal selam. Mari kita katakan sama-sama, kapal selam. Nah, kapal selam ini, apakah kalian ada yang pernah menggunakan salah satu transportasi air yang satu ini? Oke, mungkin kalian ada yang pernah ya. Oke, ini namanya adalah kapal selam. Seru sekali ya jika kita pernah menggunakan salah satu transportasi air yang satu ini ya. Namanya kapal selam. Mari kita katakan sekali lagi. Kapal selam. Nah, selain sampan dan kapal selam, mungkin kalian ada yang pernah menggunakan alat transportasi yang satu ini. Nah, ini adalah jet ski. Apa ya namanya? Jet ski. Sekali lagi, jet ski. Oke, pintar semuanya. Oke, baiklah. Yang berikutnya ini adalah contoh transportasi air. Nah, transportasi air yang satu ini namanya perahu layar. Apa ya namanya? Perahu layar. Tapi perahu layar yang satu ini sudah lebih modern ya. Karena sebelumnya perahu layar itu biasanya ada yang belum menggunakan mesin. Nah, tapi ini dia sudah lebih modern dan ini namanya perahu layar. Oke, sekali lagi perahu layar. Terima kasih. Nah, ada yang tahu bedanya dengan yang sebelumnya ini apa ya namanya? Kalau yang sebelumnya tadi namanya perahu layar. Nah, kalau yang ini namanya sampan layar. Nah, kenapa disebut sampan layar? Karena dia masih di dayung ya. Jadi namanya sampan layar. Oke, baiklah kita lihat yang berikutnya. Apa ya contoh transportasi air lainnya? Oke. Selain transportasi darat yang tadi telah kita sebutkan, nah ini ada kapal yang sangat besar sekali. Biasanya kapal ini sangat megah dan kapal ini di dalamnya ada berbagai macam fasilitas ya, keren sekali. Nah, ini disebut kapal pesiar. Mari kita katakan sama-sama, kapal pesiar. Apa ya namanya? Kapal pesiar.
Oke, pintar sekali. Sambil kita baca ya tulisannya ya. Sekali lagi, kapal pesiar. Oke, terima kasih. Oke, tadi kita sudah melihat beberapa contoh transportasi air ya. Dan ini adalah yang terakhir yang akan kita lihat dan sebutkan. Nah, ini disebut perahu motor cepat. Apa ya namanya? Perahu motor cepat. Oke, masih banyak lagi ya sebenarnya jenis-jenis atau macam-macam transportasi air. Ada banyak sekali. Tapi kita hari ini belajar untuk transportasi air cukup ya. Karena berikutnya kita akan menulis atau mengenal huruf tegak bersambung. Oke, mari kita belajar sama-sama untuk cara menulis huruf tegak bersambung. Terima kasih. Baiklah, tadi kita telah membaca dan melihat contoh-contoh transportasi air, dan yang berikutnya kita akan belajar mengenal dan menulis huruf tegak bersambung ya. Mari kita lihat sama-sama cara menulisnya dan juga huruf-hurufnya ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan proyek kita hari ini. Proyek kita adalah menulis huruf tegak bersambung. Nah, tapi kita baru pengenalan saja ya. Nah, berikut contoh untuk menulis huruf tegak bersambung. Nah, nanti kalian akan mendapatkan worksheet seperti ini dan kalian akan menulis. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menghitung 1, 2, 3. Jadi kalian akan menulis dimulai dari baris yang ketiga. Nah, misalnya kita mau menulis huruf A. Jadi kita naik ke atas. Ini seperti ini. Ya, lalu turun seperti membuat huruf C. Seperti itu. Lalu nah, kurang lebih seperti itu cara membuat huruf A. Sekali lagi ya. Naik, turun, sambung. Nah, seperti itu cara membuatnya huruf A. Dan yang berikutnya kita sekali lagi ya. Naik, turun. Nah, seperti itu cara membuat huruf A. Yang berikutnya kita akan menulis huruf B. Nah, huruf B itu sama, kita mulai dari garis yang ketiga. Nah, sama seperti ini. Tapi dia akan naik ke atas sampai baris paling atas. Nah, seperti ini. Naik, turun. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Lagi ya. Naik, turun, putar ke dalam. Nah, lagi ya, sekali lagi terakhir. Naik ke atas sampai penuh, turun, putar ke dalam. Nah, jadilah huruf B. Yang berikutnya kita akan menulis huruf C. Bagaimana Alti cara menulis huruf C? Huruf C itu hampir sama dengan menulis huruf A. Nah, yang harus kita lakukan adalah dari bawah nih seperti ini, naik, turun. Nah, jadilah huruf C. Mudah sekali bukan? Sekali lagi. Naik, turun. Yang terakhir ya. Naik, turun. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, oke, sekarang yang berikutnya kita akan menulis huruf D. Huruf D itu bagaimana, Ampi? Oke, kita akan tulis di sebelah sini saja ya, huruf D ya. Naik, turun, lalu kita naik ke atas. Nah, naik ke atasnya satu baris. Nah, naik, turun. Lagi ya. Naik, turun, naik ke atas, turun. Oke, nanti lanjut tulis di bawah ya, contoh yang terakhir ya untuk huruf D ya. Naik,
turun, naik. Nah, kurang lebih seperti itu cara menulis huruf D. Nah, yang berikutnya kita mau menulis huruf E. Huruf apa? Huruf E. Nah, huruf E itu mudah sekali seperti ini. Naik, putar ke dalam. Nah, jadilah huruf E. Lagi ya. Naik, putar ke dalam. Jadi huruf E. Sekali lagi. Naik, putar ke dalam. Huruf E. Nah, sekarang yang berikutnya ini adalah huruf F. Huruf F ini kita harus menulisnya semuanya penuh, jadi hampir mirip dengan huruf B. Nah, seperti ini ya. Naik ke atas, turun, puter. Nah, putar seperti itu ya. Lalu sampai ke bawah, sampai baris kelima. Nah, seperti ini kurang lebih cara menulis huruf F. Lagi ya. Naik ke atas, turun. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya. Naik ke atas, turun. Nah, jadilah huruf F. Oke, jadi itulah tadi cara menulis huruf tegak bersambung A, B, C, D, E, F. Oke, sekarang untuk proyek kalian nanti mau kalian mengambil worksheet kalian. Worksheet yang ini ya. Oke, baiklah. Jangan lupa untuk menulis nama, kelas, tanggal dan tahun ajarannya. Ini adalah 2021-2022. Jadi jangan lupa menulis tanggal. Oke. Nah, tadi Anti sudah mengajarkan kalian cara menulisnya. Nanti kalian akan menebalkan ya. Menebalkan huruf tegak bersambung A, B, A. Nah, nanti kalian tebalkan seperti ini. Seperti itu ya. A ditebalkan lagi. Nah, tuh A ditebalkan kembali. Setelah kalian menebalkan A tebalkan kembali B juga sama. Jadi kalian harus tebalkan B. Ditebalkan. Setelah kalian tebalkan lalu lanjut ke halaman berikutnya. C, D, C juga sama. Kalian tebalkan semua ya. Tebalkan semua sampai sini. Tebalkan kembali yang D. D kalian tebalkan. Lalu ini adalah yang terakhir. Kalian juga harus menebalkan huruf E dan F. Tebalkan E, F. Seperti itu ya. Jadi setelah selesai kalian menebalkan, jangan lupa untuk mengambil foto lalu dikirimkan di @modo. Kalian ambil foto lalu dikirimkan di @modo. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa menulis nama dan kelas ya. Terima kasih. Dadah. Tadi sudah melihat beberapa contoh transportasi air. Nah, sekarang kita nanti mau kalian untuk mengerjakan proyek kalian, yaitu menulis huruf tegak bersambung. Jangan lupa tetap latihan agar kalian bisa belajar untuk menulis lebih sabar lagi ya ketika kalian menulis huruf tegak bersambung. Nah, jadi proyek kalian adalah menulis huruf tegak bersambung, lalu kalian foto dan dikirimkan di @modo. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah.